Nah, itu leluhurnya sama. Dari keturunan Minangkabau ya? Minangkabau. Waktu saya ke situ, dia nanya dari mana. Saya dari Minangkabau. Wah, dia sangat senang karena ketemu dengan saudara jauh katanya. Nah, Oh iya 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 bahasanya. Salam semuanya, inilah podcast Sekolah Alam Minangkabau. Abra Kadabra. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Alam semuanya, jumpa lagi dengan Sekolah Alam Minangkabau. Saya Pak Al dan bersama kita pada kesempatan kali ini sudah ada Pak Andi Boy. Selamat datang Pak Andi Boy. selamat datang, Pak. Ya, oke. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai Pak Boy secara pribadi. Beliau ini adalah arsitek bangunan di Sekolah Alam Minangkabau untuk saat yang sekarang. Ada beberapa bangunan unik-unik yang dirancang oleh Pak Boy untuk Sekolah Alam Minangkabau. Nah, dan kita akan eksplor itu lebih jauh nanti dengan berbincang-bincang bersama beliau. Mungkin lebih awal kita pengen tahu dulu nih, Sobat Alam semuanya, mengenai Pak Boy. Tentunya Pak Boy, kita lebih ke sekolah dulu Pak Boy ya. Ya. Nah, mungkin waktu kecil dulu kan Pak Boy sama seperti orang pada umumnya memiliki cita-cita tentunya. Ya. Nah, kalau kita pengen tahu nih, Pak Boy ini cita-citanya waktu kecil apa Pak Boy? Dulu waktu kecil cita-cita awal yaitu jadi insinyur ya, Insinyur, ya. seperti Prof Habibie. Iya, Almarhum. Habibie. Nah, jadi waktu kecil saya hobi merakit mobil-mobilan, pesawat sampai bisa jadi pesawat dari motor dinamo. Dari dinamo. Oh, pernah membikinnya? Nah, Dan terbang itu Pak Boy? jadi terbangnya dipakai benang, maksudnya digantung. Jadi Oh, digantung ya. Nah, Dia berputar di situ ya, ya. untuk terbang apa belum sampai. Jadi hobi habis itu nggak diterusin sama. Nggak diteruskan? Nah, Kenapa tuh Pak Boy? jadi ada hobi yang lain. Oh, ada hobi yang lain yang menghimpit gitu ya? Iya. Ada yang lebih menyenangkan? Saya lebih suka sepak bola. Oh, sepak bola, ya. Jadi hal-hal itu enggak ditekuni lagi. Nggak Jadi ditekuni cita-cita awalnya jadi insinyur ya. Jadi insinyur. Nah, insinyur. Dan sekarang sudah tercapai ya Pak Boy? Ya, sebagian sudah tercapai. Ya, Cuma alhamdulillah, waktu SMA cita-cita itu berubah ketika saya mendapat ada sobekan koran. Sampaikan koran ya. Nah, di situ ada rubrik konsultasi bangunan. Konsultasi bangunan, Nah, ya. jadi ada sketsa tangan dari seorang arsitek itu. Saya taruh saya ambil, saya potong, saya taruh di dinding kamar. Dinding kamar. Nah, jadi setelah menyelesaikan sekolah, saya ambil jurusan arsitek. Nggak jadi Arsitek. ke cita-cita awal yang Cita-cita awal engineer ya. mesin apa. Ya, yang mesin ya. Mungkin itu cita-cita awal. Oke. Oh, menurut Pak Boy sendiri, apa bakat Pak Boy sejak kecil yang masih bisa dipertahankan sampai sekarang? Dulu suka menggambar. Suka menggambar. Nah, Ya. jadi waktu SMP pernah ikut lomba gambar, tapi nggak juara ya. Ya, juara dan tidak juara itu sebenarnya sudah hasil ya Pak Boy, Iya. tapi usahanya yang kita utamakan. Mungkin itu Dan sampai sekarang masih tetap Pak Boy ya bakat menggambar itu? ya, menggambar lebih ke bangunan ya, Oh, sekarang lebih ke bangunan, Sama- mendesainnya ya. gambar-gambar abstrak Abstrak yang dituangkan ke kanvas. yang kanvas. Berarti Pak Boy sudah sekarang masih menggambar, Masih lukis abstrak gitu. lukis abstrak ya. Oke. Nah, karena Pak Boy ini bakatnya sudah ada menggambar, yang sudah juga mendesain bangunan. Nah, Pak Boy sendiri punya mentor nggak untuk itu? Mentor khusus nggak ada, cuma dulu saya mengidolakan arsiteknya siapa namanya, Frank Lloyd Wright, lebih ke lingkungan bangunan. Oh, bangunannya Sama lebih arsiteknya, ramah lingkungan. Nah, Iya, iya. itu lebih ke ramah lingkungan, reuse, recycle. Oh ya, recycle yang lebih green ya Pak Boy ya. Green, ya, material yang udah Yang sudah ada digunakan dipergunakan lagi. kembali ya. Nah, mungkin itu. Oke. Nah, tentu kalau Pak Boy sendiri dalam mendesain bangunan,
apakah punya inspirasi? Maksudnya mendesain itu karena ada inspirasinya atau memang maksudnya mendesain menunggu inspirasi dulu atau memang Nah, kalau saya cenderung mendesain lebih ke mengeksplorasi dari konsumen atau klien. klien ya? Dia butuh apa? Apa yang diinginkan oleh klien? Itu yang diterjemahkan. Itu yang diterjemahkan ke bangunan. Tapi saya lebih sering ke kontraktornya, mengaplikasikan yang sudah didesain arsitek yang lain saya terapkan. Saya yang membangun gitu. Iya, iya. Lebih fokus ke sana akhir-akhir ini. Akhir-akhir Lebih ini. ke kontraktornya. Iya. Ke desainnya udah enggak fokus ke desain lagi. Nggak fokus ke desain lagi. Nah, Oh berarti adakah momennya Pak Boy misalnya tanpa permintaan nah. mendesain sesuatu? Ya paling tuh ya buat latihan-latihan. Oh buat latihan-latihan. Ya. Nanti enggak dibangun, enggak diterapkan. Oke baik Pak Boy. Nah kita ini agak personal juga. Nah, Karena Pak Boy sudah ada menggambar, mendesain bangunan. Adakah warna dominan atau warna favorit yang Pak Boy suka dalam bangunan, dalam merancang itu? ya warna-warna apa namanya? Seperti warna hijau, kuning. Warna hijau, Seperti kuning. baju yang saya pakai hari ini. Iya, favorit hijau ya, sesuai dengan warna baju. Hijau dan kuning. Hijau dan Tapi kuning. enggak mesti itu yang diterapkan. Iya, iya. Hijau kuning pisang, daun pisang. Ya, maka yang lebih alami, Ya. natural. Oke. Adakah momennya waktu Pak Boy mendesain itu merasakan bosan atau suntuk? Ya, itu pasti ada ya. Pasti ada ya. Karena untuk menerjemahkan ide itu kadang susah juga. Ya. Jadi kadang pergi ke keluar jalan atau pergi traveling. Yaitu refreshingnya ya. Iya. Dan tempat terjauh yang pernah Pak Boy kunjungi? Kalau di Indonesia mungkin udah banyak ya. Udah banyak tempat Tapi yang saya lebih suka ke Bajo, ke Wairebo, yang di Indonesia di ya. NTT ya. Iya, NTT. Kenapa itu Pak Boy? Di situ waktu saya ke situ mereka nenek moyang leluhur dia sama dari Leluhurnya? Minangkabau. Dari Minangkabau leluhur mereka. Wairebo, mungkin banyak yang belum tahu daerah itu di desa kecil di perbukitan jauh di Nusa Tenggara Timur itu. Iya, iya, iya. Nah, itu leluhurnya sama. Dari keturunan Minangkabau ya. Minangkabau. Waktu saya ke situ, Nah. dia nanya dari mana. Saya dari Minangkabau. Wah, dia sangat senang karena ketemu dengan saudara jauh katanya. Nah, Oh, iya, iya, iya. Bahasanya saudara jauh. tapi satu yang belum saya kunjungi yaitu Banda Neira. Mana Nera? Nah, ya, Di daerah Kasiman. Maluku atau di mana itu. Oh ya, kita punya siswa yang namanya Naira. Nah, Jadi saya ingat kita dulu Pak Boy ya, maksudnya pasti tanya kepada orang tuanya, memang nama Naira ini diambil dari nama bandara gitu kan. Banda Neira. Banda Naira namanya. Itu mungkin tujuan terakhir saya. Yang daerah lain sudah Kalimantan, Sulawesi, Papua, Ya. NTT, Lombok, Bali, dan Jawa udah. Berarti Indonesia ya. Kalau luar Indonesia Pak Boy? Saya lebih suka ke Thailand. Thailand. Dan apa daya tariknya Thailand bagi Pak Boy? Makanan, Oh, makanan, kuliner ya. Tapi Kalau bangunannya bagaimana Pak Boy? kalau bangunan Desain. saya kurang. Saya lebih bangunan yang klasik, heritage, bangunan lama. Ya. Lebih dulu sering beberapa kali ke daerah Makau. Macau ya. Nah, mungkin di situ. Oh ya, di Macau tuh memang banyak bangunan klasik. Yang di Iya. situ. Sama kalau di Malaysia di Penang. Pineng ya, Pulau Pinang ya, Pulau Pinang. Mungkin yang tujuan untuk santai. Saya lebih suka ke kota, masuk gang, Ya. melihat interaksi di gang-gang perkotaan. Iya, iya, iya. Kalau alam ya mungkin nggak ke gunung ya, ke desa. Ke desa, ke Keluar, pedesaan ya. pedesaan. Ya. Karena lebih suka berinteraksi dengan warga. Ya, berarti Pak Paul lebih ke sosialnya berarti ya, Pak? Ya, sosial. Ada nilai sosial ada nilai maksudnya lebih nyaman di sana ya. Ya, kita kalau di lingkungan masyarakat pedesaan kita berinteraksi, bercerita, Iya, iya. berbagi. Dalam momen-momen seperti itu, Ah. apakah Pak Boy mengabadikan peristiwanya? Ada berarti
Berarti menggunakan fotografi gitu. Tidak banyak, saya Tidak lebih mengabadikan di kenangan sendiri, maksudnya diingat. Kalau yang diabadikan di foto tuh kadang orang yang ingin tahu dia sudah lihat di foto, tapi rasa ingin tahu orang kalau dari cerita kan lebih tinggi. Ya lebih tinggi dari ya Dari- cerita-cerita rata-rata memang Nah. ya kita lihat Quran sendiri itu hampir kisahnya 3/4-nya berupa kisah gitu kan. Jadi dikisahkan ketika saya bertemu teman menceritakan dia Iya. lebih rasa ingin tahunya lebih tinggi, Antusiasnya lebih tinggi ya. daripada ketika lihatkan foto. Lihat foto, ya. Itu nah. Maka saya lebih ketika momen tertentu saya ndak ambil fotonya, Ambil saya nikmati dokumentasinya. sendiri. Nikmati ya. Hal-hal yang biasa baru saya foto. Ya, ini patut dicontoh oleh generasi sekarang. Ya, hasilnya memang ada beberapa momen-momen yang memang kita terlibat langsung tanpa harus mendedikasikan. Nah. Kalau sekarang kan Pak Boy, kalau makanan foto gitu kan. Nah, pergi ke pantai ini foto gitu kan. Saya lebih menikmatinya. Ya, lebih menikmati. Memang sangat langka kita menemukan generasi sekarang kalau istilahnya kalau menonton konser yang benar-benar menikmati konsernya. Kalau rata-rata kan pakai selfie Iya. gitu ya. Jadi fokusnya ndak fokus, Iya. terbagi ya Pak. Iya, terbagi. Langka sekali memang. Ya. Oke, baik Pak Boy. Nah, sekarang kan profesinya Pak Boy itu ada mendesain atau merancang bangunan dan kadang-kadang untuk mengisi waktu luang menggambar yang sifatnya abstrak. Pernahkah terbersit di dalam pemikiran Pak Boy untuk berganti atau beralih profesi gitu ya? Ya mungkin profesi banyak ya, saya pernah ngajar. Oh, pernah ngajar? Pengalaman yang paling menyenangkan ngajar waktu saya ada kerja di pedalaman Kalimantan. Pedalaman Kalimantan, ya. Jadi di situ ada satu sekolah, dia hanya kelas 1 sampai kelas 4. Kelas 5-nya di Tempat lain? desa lain, Oh, desa sekitar lain. 8 atau 10 kilo. Iya. Nah, jadi gurunya kalau hari hujan itu tidak bisa datang ke Ke yang kelas 5-nya? kelas 1 sampai kelas 4 itu tidak datang. Oh, udah datang. Jadi ya, kelasnya kecilnya. cuma ada 4. Iya, iya. Nah, jadi suatu ketika saya diminta sama adik-adik itu untuk ngajar. Padahal waktu itu saya sedang di proyek membuat sungai. Iya, Dia di datang lokasi. menemui, dia manggil Pak Insinyur, kami tidak ada guru, kami ingin belajar. Iya. Nah, saya cuma menanggapi gini, nanti akan saya datang sana, sementara siap-siap dulu, bersih-bersih Iya, kelas, iya. nanti saya datang ngajar. Nah, saya ngajar waktu itu pakai pakaian kerja ya, pakai boot, pakai helm proyek. Nah, ngajar kelas 1, kelas 2 itu digabung, Iya. kelas 3 dan kelas 4. Jadi setelah ngajar ke 1 pindah ke kelas 4, pindah ke kelas 3. Nah, setelah ngajar saya balik lagi kerja. Iya. Besoknya begitu ada beberapa kali sampai ketemu dengan kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya langsung. Ketika saya sedang mengajar, Iya. dia Apa respon dari kepala sekolah Pak Boy? terkejut, dia minta maaf karena menjelaskan kenapa guru tidak datang. Hah? Karena guru yang itu jauh, rumahnya jauh, kalau hari hujan biasa Dia tidak di bisa datang. Kalimantan tuh banyak lumpur gitu, jadi kendaraan nggak bisa masuk, jalan susah. Jalannya susah ditempuh ya. Waktu kuliah pun saya ngajar privat. Iya, iya. Ke rumah ada 2 murid. Dan mengajar seperti bimbingan belajar. Ya, dia les pribadi. Ya, maksudnya lebih ke mata pelajaran ya Pak Boy? Ya, jadi murid yang sekarang tuh udah besar, yang satu udah jadi desain mode fashion, pakaian ya. yang perempuan, yang satu lebih ke seni, dia artis mural apa bikin tato atau Iya, apa. bikin tato. Mungkin tuh yang untuk profesinya mungkin berubah tuh mungkin karena saya lebih suka hal-hal baru. Oh, menyukai tantangan ya, hal-hal yang baru. Oke Pak Boy. Nah, jadi kita kembali ke sekolah ini ya. Iya. Sekolah. Kalau dalam pandangan Pak Boy sendiri, apa menariknya sekolah alam Minangkabau ini?
Ya, waktu awal saya datang cukup menarik. Mungkin ini sekolah yang saya bayangkan waktu kecil ya. Karena bebas, maksudnya bebas ini membebaskan muridnya untuk berkreasi. Iya, membebaskan Nah, untuk jadi berkreasi. Sekolah yang membebaskan. yang membebaskan, bukan bebas dalam arti lain ya. Iya. Nah, murid-muridnya pun sekolah alam saya lihat cukup pintar. Kenangan yang paling saya ingat ketika berdiskusi dengan dua murid sekolah alam yang Iya. mungkin dia udah tamat sekarang. Iya, Saya lupa namanya. Jadi pintar-pintar, jadi diskusinya menarik Diskusinya tentang menarik. pendidikan, tentang keseharian. Yang seharian mereka. Oh, mungkin kata-kata yang bisa Pak Boy sampaikan kepada masyarakat yang bisa juga memotivasi untuk pendidikan gitu. Ya mungkin kata-kata yang enggak. Menurut saya untuk sekolah mungkin sekolah alam ini lah sekolah yang sekolah yang sebenarnya sekolah menurut saya. Iya, iya. Jadi enggak kaku. Ya, Jadi lebih luas gitu. Nah, jadi mungkin sekolah pilot sekolah itu contoh sebagai pedoman sekolah ke depannya mungkin seperti sekolah alam ini. Karena dulu saya pernah baca buku Toto Chan mungkin. Iya, Toto Chan, ya. Nah, itu Pak Boy sudah pernah baca? saya Saya juga baca. waktu kecil saya waktu sekolah udah baca Toto Chan. Di situ di mana sekolah itu bukan di sekolah yang biasa. Iya, iya. Kelas-kelas Di gerbong ya? Nah, di kereta api. Iya, di kereta api. Mungkin itu. Jadi tidak banyak tentang sekolah yang seperti itu kan. Iya, benar, benar. Mudah-mudahan nanti ke depannya sobat alam semuanya sekolah yang berbasiskan sekolah alam yang berbasiskan pendidikan yang seperti itu semakin banyak berkembang dan kita pun juga semakin termotivasi untuk menyekolahkan anak di tempat yang sesuai dengan bakat minat dan mereka. Iya. Baik, terima kasih Pak Boy sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Barangkali itulah sobat alam yang bisa kita eksplorasi dari Pak Boy. Mungkin lebih lanjutnya akan kita gali pada pertemuan berikutnya. Ingat selalu untuk like dan komentarnya serta subscribe YouTube channelnya Sekolah Alam Minangkabau. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Boy. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh.